Kebutuhan anggaran di dalam penanganan situasi yang sangat luar biasa ini, kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, terutama dari Kementerian Kesehatan. Seperti diketahui oleh teman-teman wartawan bahwa langkah-langkah di bidang kesehatan itu termasuk penyiapan 132 rumah sakit rujukan, menyampaikan dan melakukan edukasi materi kesiapsiagaan untuk menghadapi COVID-19 ini, sejak dari mulai mendeteksi, manajemen klinik, pemeriksaan laboratorium, dan komunikasi risiko. Sekarang ini sudah dibentuk Public Health Emergency Operation Center yang sebagai pusat pengendalian 24 jam sehari, hotline 119 extension 9. Juga penetapan laboratorium Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan sebagai pusat pemeriksaan spesimen. Dilakukan peningkatan pengawasan oleh kantor kesehatan pelabuhan di 135 pintu masuk ke negara Republik Indonesia. Pemerintah terus akan meningkatkan gugus tugas percepatan penanganan COVID ini dan akan terus melakukan monitoring terhadap mereka yang disuspek atau telah terkena dan orang-orang yang di sekitarnya. Kami dari Kementerian Keuangan akan mendukung kebutuhan anggarannya, mulai dari pengawasan di pelabuhan, perawatan terhadap 34 pasien COVID-19 di rumah sakit yang ditunjuk, termasuk Sulianti Suroso dan Rumah Sakit Persahabatan. Kebutuhan anggaran untuk melakukan tracing terhadap orang-orang yang melakukan kontak langsung, koordinasi pemerintah pusat dan daerah di dalam penanganan, pengadaan disinfektan dan sarana serta prasarana disinfektan untuk sarana dan prasarana transportasi publik yang sekarang juga sudah mulai dilakukan di berbagai kereta. Juga melakukan disinfektasi terhadap sarana prasarana sosial ekonomi seperti pasar, mal, dan tempat rekreasi. Itu pengadaan untuk alat dan obat disinfeksinya. Juga pembangunan jaringan telekomunikasi untuk tracking WNI yang pergi ke luar negeri. Kita juga bersama-sama Kementerian Kesehatan, Perin, Kemendak di dalam Kemenku, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai, dalam konsolidasi produksi dan distribusi masker, disinfektan, obat dan bahan lainnya, termasuk penambahan produksi di dalam negeri dan pengadaan bahan baku impornya. Kita terus melakukan koordinasi di antara kementerian terkait, serta distribusi dari masker, disinfektan, dan obat-obat lainnya yang akan dilakukan agar bagi masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkannya. Bahkan termasuk kemungkinan pembangunan rumah sakit untuk tambahan apabila terjadi peningkatan korban penyakit coronavirus dalam pandemi ini. Dan tentu kita akan berharap bahwa perusahaan farmasi Indonesia juga bisa ikut terus mencoba memproduksi vaksin dari COVID yang belum sampai saat ini ditemukan. Kebutuhan pendanaan yang disampaikan kepada kami termasuk untuk logistik alat pelindung diri, tes laboratorium, mobilisasi tenaga kesehatan di rumah sakit, di bandara, di pelabuhan, penanganan pasien di rumah sakit dan penyelidikan epidemiologinya, serta pengadaan sarana prasarana rumah sakit rujukan. Ini kita perkirakan akan mencapai mendekati 1 triliun dan kita sudah menyediakan untuk Kementerian Kesehatan rupiah. Jadi dalam hal ini kami ingin memberikan keyakinan bahwa langkah-langkah bisa dilakukan tanpa terhalang oleh kendala anggaran.
Itu penanganan yang dilakukan dari sisi kesehatan, di mana aspek dukungan dari Kementerian Keuangan baik melalui anggaran maupun dari bea dan cukai yang ikut di dalam pelaksanaan, terutama pada pintu-pintu masuk dan untuk barang masuk, terutama alat-alat medikal yang dibutuhkan.